Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Budian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bahasa Indonesia tentang karangan fiksi. Sudah siap untuk mempelajarinya? Mari kita akan bersama-sama menyimak materi bahasa Indonesia tema yang ke-9, karangan fiksi. Apa yang dimaksud karangan fiksi itu? Fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Sekarang kita akan menyimak contoh dari karangan fiksi. 1. Novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif tersebut. Contoh yang kedua, cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Mari anak-anak, kita akan belajar subtema yang pertama. Unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita terdiri dari 1. Tokoh. 2. Watak. 3. Alur. 4. Amanat. 5. Tema. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kelima dari unsur intrinsik cerita yang dapat anak-anak pelajari. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari unsur intrinsik cerita. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam suatu cerita fiksi atau naratif. Tokoh dibedakan menjadi 2, tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama itu adalah tokoh yang banyak dan paling sering diceritakan dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh pendamping adalah tokoh yang mendukung dari tokoh utama. Yang kedua, kita akan belajar tentang watak. Ada 3 kriteria watak: 1. Protagonis, 2. Antagonis, 3. tritagonis. Protagonis merupakan tokoh baik, antagonis merupakan tokoh jahat, dan tritagonis merupakan tokoh penengah. Yang ketiga, alur. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju, ceritanya bergerak maju. Alur mundur, ceritanya bergerak mundur. Alur campuran, ceritanya bergerak maju dan mundur. Unsur intrinsik cerita keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra. Ada kalanya amanat berupa pesan moral. Unsur yang kelima adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat tulisan. Yang keempat, latar. Latar dibedakan menjadi 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kita akan mempelajari satu persatu dari unsur latar ini. 1. Latar waktu. Latar yang menjelaskan waktu terjadinya suatu cerita
Contohnya siang hari, sore hari. Latar tempat adalah latar yang menjelaskan tempat terjadinya suatu cerita. Contohnya di hutan, di gunung. Sedangkan latar suasana adalah latar yang menjelaskan suasana atau kondisi suatu cerita. Contohnya sedih, senang. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari unsur intrinsik cerita latar. Sekarang kita akan berlanjut untuk pembelajaran selanjutnya, subtema yang kedua. Tuturan dan tindakan tokoh. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengidentifikasi teks fiksi dapat dari tuturan dan tindakan tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tindakan tokoh adalah aksi tokoh dalam cerita. Sedangkan tuturan tokoh adalah ucapan yang disampaikan secara langsung dari tokoh. Berikut ini kita akan belajar memahami sifat tokoh dapat dilakukan dengan memperhatikan 1. Tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, perilaku tokoh. Yang ketiga, cara tokoh berbicara dengan dirinya. Yang keempat, cara tokoh lain berbicara dengan dirinya. Dan yang kelima, cara tokoh lain berbicara tentangnya. Berdasarkan tuturan dan tindakan tokoh, kita dapat menilai karakter tokoh tersebut, apakah dia merupakan tokoh protagonis atau antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita yang memimpin jalannya cerita dari awal hingga akhir. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh ini umumnya menimbulkan konflik dalam cerita. Mari kita akan mempelajari selanjutnya subtema yang ketiga. Kemiripan peristiwa pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Peristiwa dalam cerita fiksi merupakan hasil karangan penulis, tetapi peristiwa tersebut seringkali diambil dari kejadian nyata. Kemiripan tersebut tidak hanya pada peristiwa atau kejadian yang terjadi, tetapi juga sifat-sifat yang dimiliki para tokoh. Untuk mengaitkan peristiwa dengan pengalaman pribadi, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Temukan cerita fiksi yang akan dikaitkan dengan pengalaman pribadi. 2. Identifikasi peristiwa yang dialami tokoh, latar, tempat, dan sifat tokoh dalam cerita. 3. Kaitkan dengan pengalaman pribadimu. Yang keempat, rangkailah menjadi sebuah cerita baru. Cerita fiksi ditulis berdasarkan pandangan dan penilaian pengarang terhadap peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Oleh karena itu, besar kemungkinan adanya kemiripan antara cerita fiksi dan kehidupan nyata. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Budian untuk bahasa Indonesia tema yang ke-9 karangan fiksi. Tetap semangat dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.